Melihat dari asal-usul marga Nasution yang kita kenal saat ini seperti apa yang dikisahkan dari pendahulu kita, maka sebenarnya bukanlah Nasution sebutan awalnya melainkan Nasaktion. Kisah ini bermula dari Raja Namora Pandebosi yang sudah lama tinggal di daerah Lumban Kuayan, Tantom, ataupun Muara Batanggadis. Dikisahkan bahwa Namora Pandebosi ini memiliki dua istri, satu dari golongan manusia sementara satunya lagi orang bunian yaitu sebangsa jin atau makhluk halus. Dari istrinya manusia kemudian lahir 3 orang putra mahkota, yang mana anak pertama diberi nama Sibargot, anak kedua diberi nama Silagi, dan yang paling muda diberi nama Sipanabari. Namun dari ketiga anak ini Sipanabarilah yang paling kuat ambisinya ingin menjadi raja. Karena keambisiannya ini maka dia meminta kepada ayahnya Raja Namora Pandebosi, agar ia dijadikan raja mendahului kedua kakaknya. Sementara kakaknya Sibargot tidak keberatan jika adiknya yang menjadi raja. Lain halnya dengan Silagi. Dia merasa keberatan jika Sipanabari mendahuluinya yang menjadi raja. Andai saja Sibargot tidak bersedia menjadi raja, maka akulah yang lebih pantas jadi raja sebelum kau, karena aku lebih tua darimu. Tuturnya kepada Sipanabari. Sipanabari tetap saja tidak mau mengalah, ambisinya sudah terlalu kuat ingin menjadi raja mendahului kedua kakaknya. Sementara Silagi yang awalnya tidak terlalu berambisi menjadi raja, akhirnya tidak mau mengalah karena ia berpikir lebih baik ia yang menjadi raja. Raja Namora Pandebosi kemudian berpikir, daripada timbul perpecahan di antara anak-anakku ini, lebih baik aku memberikan mereka masing-masing kerajaan. Kemudian ia berpikir, di mana lokasi yang cocok membuka kerajaan untuk ketiga putranya. Ternyata pada saat itu, Namora Pandebosi memiliki ilmu ataupun keahlian yang saat ini kita kenal dengan istilah meramal. Dari ramalannya itulah dia mengetahui di mana tempat yang cocok untuk ketiga putranya. Dari ramalannya itu, dia melihat ada 3 gunung yang membentuk segitiga yang dalam bahasa Mandailing dikenal dengan istilah Tolu Gunung Namardalian. Tepatnya di daerah hulu ataupun arah tenggelamnya matahari yang bermuara di Sungai Batanggadis. Kemudian Raja Namora Pandebosi mengumpulkan ketiga putranya untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil dari ramalannya. Wahai anakku, aku mendengar kalian bertiga mempunyai keinginan yang besar agar masing-masing kalian menjadi raja. Itu tidak salah. Sangat cocok jika kalian pergi ke tempat lain untuk membuka kerajaan masing-masing. Aku juga telah melihat ada 3 gunung yang cocok dijadikan tempat kerajaan kalian masing-masing. Kata Raja Namora Pandebosi. Ketiga anaknya ini pun setuju terhadap apa yang dikatakan oleh ayahanda mereka. Ketiga anak ini kemudian disuruh mencari tukang untuk membuat 3 perahu dengan ukuran yang besar untuk tumpangan mereka nantinya menuju tempat yang akan mereka jadikan kerajaan. Karena pada saat itu di Indonesia atau tepatnya di Mandailing, yang ada barulah transportasi via sungai. Kemudian, setelah selesainya perahu dibuat, maka dikumpulkanlah semua rakyat. Kemudian dari rakyat yang hadir itulah diambil masing-masing dari barisan golongan Kahanggi, anak Boru, dan juga dari barisan Mora, yang dalam bahasa Mandailing dikenal dengan sebutan dipulung. Kemudian mereka yang dipulung ini dibagi kepada ketiga putranya yang akan dijadikan sebagai rakyat di masing-masing kerajaan mereka nantinya. Maka mulai semenjak hari itu mereka dikenal dengan sebutan pulungan, yang dalam bahasa Indonesia bermakna orang-orang yang dipilih. Itulah asal mula adanya marga Pulungan.
Salah satu bukti sejarahnya adalah Tugu Margapulungan yang berada di Huta Bargot. Tak lama setelah itu maka ditentukanlah hari keberangkatan mereka yang akan berlayar ke arah hulu Sungai Batanggadis. Baiklah, sekian cerita sejarah yang dapat saya sampaikan di video ini. Ikuti cerita lanjutannya pada part berikutnya di channel ini. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan lanjutan cerita ini. Bagi Anda yang merasa ada perbedaan dengan cerita di channel ini dengan sejarah versi yang Anda ketahui, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena inilah sejarah yang diceritakan pendahulu saya kepada saya. Silahkan tuliskan sejarah versi Anda di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.